Lampu. Wes rum. Lampu bismillah. Kurang terang. Apa lagi? Berapa ya? Tes. Wes. Duduk atau berdiri? Merahnya. Rekan-rekan ya? Duduk. Ya, aku mau ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dirksus, Bapak Kapolres Tabes Semarang, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan yang paling gagah ini, kita akan melaksanakan press conference terkait dengan pengungkapan kasus mafia tanah. Kasus ini cukup menarik karena memang kasus ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Di beberapa tempat sudah dilaksanakan pengungkapan kasus, seperti di Jakarta kemarin juga ada pengungkapan tersangka, dan hari ini dilaksanakan. Agar lebih jelasnya, mau silakan Pak Dirksus untuk menjelaskan termasuk kronologisnya dan sebagainya. Mas Berani. Satu itu dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai perintah Kapolda Jateng dibentuk tahun. Dari Satgas Pusat Bumi ini kita bentuk gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kemudian gabungan dari Direktorat Kriminal Umum dan Poltabes Semarang. Adapun sebagai Kasatgas saya sendiri, kemudian Wakasatgas adalah Kapolda Semarang. Kemudian dari Satgas yang telah dibentuk kurang lebih 1 tahun, kami menerima 12 aduan masalah tanah, masalah jadikan laporan polisi. Kemudian dari 8 laporan polisi, 6 laporan polisi kita tingkatkan menjadi penyidikan dan penetapan tersangka, dan 2 LP lagi masih proses penyidikan. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari jumlah 6 LP yang sudah naik sidik dan penetapan tersangka, ada 12 tersangka yang sudah kita tetapkan. Jadi dari 12 pengaduan, 8 kita terbitkan laporan polisi, kemudian 6 laporan polisi, 8-8-nya naik sidik, 6 sidik dan penetapan tersangka. 1 LP ada yang 3 tersangka, ada yang 2 tersangka, ada yang 1 tersangka. Adapun rekan-rekan modusnya, yang pertama adalah pemalsuan akte jual beli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemalsuan kuasa beli dan kuasa jual. Atas nama Ida dan tersangka atas nama AA melakukan dan memberikan uang 110 juta dengan sertifikat yang dimiliki pinjam oleh saudara D mereka. Setelah itu dengan AA uang 25 miliar. Pada saat itu otomatis melakukan pengecekan dan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan sepenuhnya, nah, dari situlah bermula. Kemudian dari korban atau satu, dan kemudian kami tindak lanjutin, melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Sekarang bersangkutan karena mengalami keguguran, kami tidak melakukan penahanan. Saudara AA. Nanti. Pak, blacklight Pak, ini Pak. Pak, sidah Pak. Blacklight Pak. Blacklight. Tengah. Tengah Pak, tengah. Udah. Nah, sip, hadap sini. Monggo. Pak, madepnya depan. Masuk sini Pak. Ada mic tak? Ada mic. Mic Mas. Ya. Perwakilan. Bentar ya. Perwakilan. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Madep sini. Pegang aja.
Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya Nama? Hari Nugroho, korban dari. Buka mic itu Pak, maskernya turunkan Pak. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kapolda dan jajarannya karena Polri dan Mafia Tengah telah Namanya Pak siapa Pak? tugasnya dengan kami bisa merasakan tugasnya dengan begitu sempurna. Dan saat ini kami mengucap syukur karena di mana harapan kami selama 5 tahun ini bisa terwujud. Salah satunya si tersangka Agus ini menjadi tersangka. Kami mengucap syukur atas tindakan dari bapak-bapak semua. Agus siapa? Agus Hartono ini. Oh, waduh. Yang Suryanto. kami Aman. Pak, TKP mana Pak? TKP di Salatiga. Awalnya gimana itu Pak? Awalnya gimana Pak? Salatiga. Awalnya gimana? Kejadian Pak? Awal kejadian di mana kami dulu pernah ditawar tanah kami waktu itu mau dibeli untuk dijadikan tempat wisata atau lainnya kami tidak tahu, tapi kami sudah di DP 10 juta dan saat itu diperjanjikan kalau ada pembayaran 3 kali, tapi sampai saat ini memang belum terjadi, belum lunas seluruhnya. Jadi kami sangat bersyukur saat ini kami bisa merasakan dari hasil kerja bapak-bapak Satgas Mafia Tanah yang mana selama ini harapan kami tanah kami bisa kembali ke kami atau hak-hak kami bisa kembali ke kami lagi, dan kami juga bersyukur sekali karena sudah sampai begitu lama harapan kami yang mana sepertinya tidak ada harapan, tapi saat ini kita ambil putus asa yang mana harapan kami bisa kerja dengan hasil penjualan tanah, tapi malah luas seluruhnya sekitar 3 hektar semuanya, 11 sertifikat sampai 3 hektar. lebih gitu ya. Ya, Kurang lebih 10 sertifikat, di mana 10 sampai 11 sertifikat, di mana 3 hektar. Saudara A sebagai pemodal, kemudian saudara DI ini yang mencari lahan, dan saudara Ida ini sebagai yang mengaku sebagai makalas. Ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Persekongkolan kerjasamanya mereka. Kemudian keterlibatan dari pejabat negara dalam hal ini umum BPN kita lagi dalami. Kemudian juga apakah ada keterlibatan notaris resmi kita lagi dalami. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Ketua Notaris Jawa Tengah. Kita sudah dalami juga, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Kanwil BPN maupun Jawa Tengah maupun wilayah Salatiga. Nanti perkembangan lebih lanjut nanti penyidik akan dalami dan kami sampaikan. Rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, bahwa kita sudah melakukan pencegahan terhadap para tersangka dan sudah kita memberikan. Silakan Ibu, monggo. Oke. Coba kita. kami percaya aja kalau tanah kami memang ada pembelinya, yang mana waktu itu diperkenalkan oleh saudara Ida sama Edward. Waktu itu dijanjikan mau dibayar 3 kali, kami setuju, dan waktu itu sertifikat kami diminta untuk katanya dicek ke BPN. Kami yang warga kampung desa tidak tahu permasalahan seperti itu. Kami percaya aja, sertifikat kami serahkan ke mereka, tapi nyatanya tahu-tahu ada pihak bank yang mau melelang tanah kami. Jadi kami keberatan saat itu dan kami laporkan ke polisi. Kemudian, adapun rekan-rekan modusnya, yang pertama adalah pemalsuan akte jual beli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemalsuan kuasa beli dan kuasa jual. Satu contoh adalah kami sampaikan kasus yang ditangani oleh tim 2 tim sus
Polda Jateng bahwa tersangka atas nama DI, kemudian tersangka atas nama Ida, dan tersangka atas nama AA melakukan pembelian 11 bidang tanah di wilayah Salatiga, kemudian memberikan uang muka per bidang 10 juta, sehingga 11 bidang memberikan uang 110 juta. Dengan DI yang mencari korban atau mencari anak, kemudian Ida berperan sebagai notaris. Kemudian sertifikat yang dimiliki oleh korban dipinjam oleh saudara DI untuk melakukan pengecekan ke BPN menurut mereka. Setelah itu dengan saudara Ida melakukan balik nama sertifikat dari si ahli waris atau pemilik sertifikat menjadi nama AA, dan sertifikat tersebut dijadikan jaminan di Bank Mandiri, dan pencairan uang 25 miliar pada saat itu tahun 2016. Nah, tanah 11 bidang ini pada saat itu harganya 13 M. Tahun 2018 bahwa terjadi kredit macet oleh AA kepada pihak bank. Nah, oleh pihak bank otomatis melakukan pengecekan dan penyitaan atas jaminan atau agunan yang ada di bank. Sehingga pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran sepenuhnya. Dari situlah bermula, kemudian dari korban atau pemilik 11 bidang ini melaporkan kepada Satgas Mafia Tanah pada tahun 2021, dan kemudian kami tindak lanjuti. Karena itu tadi biar tahu yang dari keluarga korban. Ini Bu ya. Namun Pak